Halo sahabat pebisnis yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke, akhirnya kita sampai juga di bagian yang keempat. Apa ini yang keempat? Yang keempat adalah membangun sales funnel generator. Apa itu sales funnel? Sales funnel adalah saluran penjualan. Sehingga sahabat semuanya, kalau kita sudah mempunyai saluran penjualan, maka kita akan bisa membuat penjualan terjadi terus-menerus selama bisnis kita eksis, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat sales funnel generator tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat sahabat semuanya, kita bicara tentang bagaimana kita mendatangkan leads, ya. Siapa yang leads itu? Leads itu adalah orang yang berpotensi membeli produk atau jasa kita. Jadi yang paling atas, ya, kalau kita membangun sales funnel, ya, seperti corong seperti ini, ya, saluran penjualan, maka di bagian yang paling atas itu kita sebut dengan leads, ya. Nah, apa itu leads? Leads adalah semua orang yang berpotensi untuk membeli produk atau jasa kita. Itu namanya leads, ya. Nah, dari leads kemudian kita lakukan kegiatan yang kita sebut dengan marketing. Dengan adanya marketing, maka kemudian timbullah leads ini naik pangkat menjadi prospek. Oke, jadi leads karena dilakukan kegiatan marketing, maka kemudian mereka naik menjadi prospek. Siapa itu prospek? Prospek adalah orang dari leads tadi yang sudah tertarik dengan bisnis kita, dengan produk atau jasa kita. Maka mereka ini kita sebut dengan prospek, ya. Kalau leads itu ada yang tertarik, ada yang enggak gitu, ya. Tapi kalau prospek itu betul-betul leads yang sudah tertarik kepada produk atau jasa kita. Oke. Nah, selanjutnya sahabat semuanya, setelah leads menjadi prospek, maka tahapan selanjutnya adalah bagaimana merubah prospek ini menjadi buyer, ya. Artinya mereka prospek ini memutuskan untuk membeli produk atau jasa kita sehingga mereka naik dari prospek menjadi buyer. Apa yang kita lakukan agar mereka bisa naik menjadi buyer? Yaitu kita lakukan kegiatan sales. Kita melakukan strategi-strategi sales. Kita lakukan taktik-taktik sales untuk merubah prospek menjadi buyer. Oke, jadi leads kemudian menjadi prospek, prospek kemudian menjadi buyer. Nah, pertanyaannya, apa itu buyer? Buyer adalah prospek yang kemudian memutuskan membeli produk atau jasa kita satu kali. Itu namanya buyer. Karena dia baru membeli produk atau jasa kita baru satu kali. Nah, pertanyaannya sahabat semuanya, apakah semua buyer, orang yang sudah membeli produk atau jasa kita, akan kembali lagi membeli produk atau jasa kita minggu depan, 2 minggu lagi, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya? Apakah mereka kembali lagi membeli produk atau jasa kita? Kalau mereka kembali lagi membeli produk atau jasa kita, maka mereka yang tadinya jadi buyer kemudian naik menjadi customer. Jadi customer adalah orang yang sudah membeli produk kita lebih dari satu kali. Jadi kalau mereka baru beli satu kali, maka itu kita sebut dengan buyer, ya. Karena buyer sudah membeli lagi untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan selanjutnya, maka mereka naik pangkat menjadi customer. Nah, apa yang kita lakukan, ya, agar buyer menjadi customer? Yaitu perlu kita lakukan operation yang baik, ya, solid operation, ya, atau kita juga menyebutnya dengan bagaimana kita melakukan services, ya. Jadi karena bagaimana kita melayani buyer yang baik sehingga dia mau menjadi customer, sehingga kita perlu memberikan pelayanan yang ekstra, ya, atau experience, ya, sehingga mereka mau kembali lagi, ya. Oke, kalau saya rangkumkan, apa itu sales funnel generator, ya? Saluran penjualan, bagaimana merubah leads menjadi prospek, maka itu dilakukan ada kegiatan marketing. Dari prospek menjadi buyer, maka perlu dilakukan yang kita sebut sebagai kegiatan sales, ya. Dari buyer menjadi customer, itu yang kita perlukan untuk mereka bisa menjadi customer, maka dilakukan operation atau services. Nah, pertanyaannya dari saya untuk sahabat semuanya, seandainya Anda menginginkan untuk kenaikan sales di bisnis Anda 2 kali lipat di bulan depan, pertanyaan saya, apakah Anda memerlukan leads yang berubah menjadi prospek lebih banyak? Oke, itu yang pertanyaan pertama. Atau yang kedua, Anda membutuhkan prospek untuk menjadi buyer yang lebih banyak? Itu yang kedua. Atau yang ketiga,
Anda membutuhkan buyer untuk menjadi customer lebih banyak. Kenapa? Sahabat semua, saya perlu pertanyakan itu. Karena kita perlu fokus dalam rangka kita membangun sales funnel generator. Kita ada gap di mana? Contohnya misalkan begini. Anda punya produk bagus, Anda punya service bagus, Anda punya operasional sangat bagus sekali, tapi nggak ada yang datang. Nggak ada yang tanya, nggak ada yang telepon, ya. Maka Anda perlu kegiatan marketing, Anda perlu kegiatan leads menjadi prospek, ya. Karena Anda sudah punya produk service yang bagus, ya. Tetapi kalau yang datang sudah banyak, tetapi nggak ada yang beli atau sedikit yang beli, artinya kemampuan kita melakukan sales itu masih kurang bagus. Jadi kita perlu fine tuning di kegiatan sales, di strategi sales. Tapi kalau yang beli sudah banyak, tapi yang kembali lagi tidak banyak, maka kita perlu perbaiki di produk atau service kita, di operasional bisnis kita, ya. Jadi dengan adanya sales funnel kita bisa tahu sebenarnya kita punya challenge, punya tantangan untuk perbaikan itu di posisi mana. Apakah di posisi marketing, yaitu merubah leads menjadi prospek, atau kita di posisi sales merubah prospek menjadi buyer, atau kita berada di posisi operation atau services merubah buyer menjadi customer. Ingat sahabat semuanya, bisnis kita tidak akan hidup hanya dengan banyaknya buyer. Saya ulangi, bisnis kita tidak akan hidup hanya dengan banyaknya buyer, ya. Kenapa? Karena bisnis kita akan lebih hidup lagi kalau kita lebih banyak customer. Oke, jadi bisnis kita hanya hidup dengan customer, tidak dengan buyer, tapi hanya dengan customer. Nah, sahabat semuanya, kalau kita sudah tahu sales funnel generator, maka kita akan tahu 3 tahapan, yaitu marketing, yaitu yang kedua adalah sales, yang ketiga adalah operation atau services. Sehingga kalau kita sudah tahu 3 hal ini, maka kita bisa melakukan customer journey. Apa itu customer journey? Customer journey adalah bagaimana customer Anda menemukan produk atau jasa Anda, kemudian melakukan pembelian atau sales, kemudian dia kembali lagi untuk membeli produk atau jasa kita. Contoh customer journey, misalkan seperti ini. Kita melakukan kegiatan marketing misalkan di sosial media. Maka dari sosial media itu leads menjadi prospek kemudian tertarik. Nah, kemudian dari prospek menjadi buyer, maka kita perlu kegiatan sales. Channel mana yang akan kita gunakan? Apakah dari sosial media, kemudian kita arahkan ke store, ya, atau ke toko, atau ke outlet, atau ke office, misalkan, ya. Maka itu customer journey yang kedua. Jadi customer journey yang pertama adalah mereka menemukan produk atau jasa kita melalui sosial media. Itu customer journey yang pertama. Lalu customer journey yang kedua adalah mereka kemudian bertransaksi itu di store, ya, di toko kita, di outlet kita, atau di office kita. Kemudian yang ketiga, setelah dia menjadi buyer, kemudian bagaimana caranya mereka kembali lagi untuk supaya mereka menjadi customer. Maka itu yang kita butuhkan operasional yang baik. Kita membutuhkan services yang baik, ya. Sehingga teman-teman, apa yang kita lakukan? Merubah buyer menjadi customer, maka kita ada program retention. Misalkan kita berikan program voucher, ya, sehingga dari voucher tersebut mereka bisa kembali lagi untuk membeli produk atau jasa Anda untuk yang kedua kalinya. Jadi sahabat semuanya, kalau kita bicara sales funnel generator, ujungnya, outputnya itu adalah customer journey. Jadi dari mana dia menemukan produk kita, lalu diarahkan bertransaksi di mana, lalu apa strategi kita supaya dia kembali lagi. Nah, kalau sahabat semuanya ingin membuat sales funnel generator yang baik, maka saya men-challenge Anda untuk membuat customer journey, 10 customer journey yang berbeda. Saya berikan contoh, ya. Misalkan orang tahu produk Anda di FB, 1, kemudian lari ke store, 2, kemudian 3, dia balik lagi karena ada voucher, 3, ya. Oke, itu misalkan customer journey yang pertama. Maka customer journey yang kedua, misalkan dia tahu produk kita karena dia melihat dari Google, oke? Dari Google, kemudian dilarikan kemana? Kemudian dilarikan ke marketplace. Dari marketplace, kenapa mereka kembali lagi? Karena misalkan kita melakukan service excellent yang baik, misalkan, ya. Jadi service excellent yang baik membuat mereka akan kembali lagi. Nah, itu contoh 2 customer journey. Nah, saya men-challenge teman-teman sahabat semuanya untuk minimal Anda membuat 10 customer journey. Dari mana dia tahu produk Anda?
lalu diarahkan kemana mereka transaksi, lalu apa strategi dan taktik Anda supaya dia kembali lagi untuk menjadi customer Anda. Ya, nah yang menarik adalah sahabat semuanya, kalau Anda sudah punya sales funnel generator dan Anda punya 10 customer journey, maka customer Anda sangat mudah menemukan produk atau jasa Anda dan mereka akan kembali dan membeli produk Anda berkali-kali. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagian yang keempat, yaitu membangun sales funnel generator. Ya, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, dan salam pertumbuhan untuk kita semua. Terima kasih. Kita sebut dengan F-Mode. Apa itu F-Mode? F-Mode adalah first moment of truth. Apa itu first moment of truth? First moment of truth adalah